Nabi itu inginnya umatnya masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga. Terus Nabi bersogak kalau kebanyakan umatnya fasik, maklaran, bodoni, semua macam-macam, utang rambayar, semua macam-macam. Perso ndak? Perso. Lalu semangatnya Nabi ketika ada orang di luar itu diajak masuk, apa yang sudah di dalam dikeluarkan. Khawarit berarti. Semangatnya Nabi itu yang di luar dipanggil ke dalam, apa yang sudah di dalam dikeluarkan. Yang sudah di luar atau sedang di luar diajak ke dalam. Sehingga hitung-hitungannya Ummul Barohin, Imam Sanusi itu berdebat kasar tentang masalah imanul muqallid. Sedikit politik ke situ. Saya politik ilmu, bukan politik bodoni. Tapi harus dengan politik, siasa. Imam Sanusi itu berdebat sedemikian kasar dan beliau cenderung imanul muqallid itu la yuqbal. Karena kurang ajar muqallid itu. Wong paling lugu, paling utun, paling goblok. Iku nak mbok takoki, kena opo kok nandur pari? Duwe alasan, ya masuk akal. Terus pematang sawah itu ya ditanduri telo, ditanduri kacang. Alasannya masuk akal. Ndak boleh harta sejekal pun nggak menghasilkan apa? Harta. Sing terkait kepentingannya itu masuk akal. Omahe dibuki bebek, sapi. Persane prospek. Jadi ora pawon tok tapi nglahirno ndok, rupa-rupane bebeke. Sering selingkuh ngendok, BTE sering selingkuh ngendok. Artinya untuk urusan harta itu sepinter itu. Lho wayahe pangeran gak iso mikir. Aku kurang ajar, darani ra cerdas nyatane urusan rentetan duniawi cerdas. Golek mantu ya mikiri, santri langitan sing duwe fisik ta ora yo dipikir. Sing raine nggawa hoki ta ora. Sing lahire keliru tanggal ta ora. Itu kan iya. Sedemikian detail, itu awam loh yang lugu. Tapi bareng urusannya Allah, wong aku anut kiai ra mikir. Itu kan kurang ajar. Urusan paling penting gak mikir duniawi. Artinya muqallid itu ono kurang ajar. Sehingga cara kula nggih setuju ra ditampa, ya ono kurang ajar. Wong urusan Allah paling penting ra mikir, sing liyane mikir. Sama ndak bisa mengatakan itu kan wong lugu ke wong bodho. Bodho piye nyarate urusan duniawi bener ra karuan. Nah, tapi pada akhirnya Imam Sanusi itu menerima imanul muqallid hanya berdasar hadis. Geniku Nabi ku berharap penduduk swarga niku pertama 30% atau sepertiga dari umat saya. Terus Nabi kepingin satro ahlil jannah. Iku dihitung piye wae, nak muqallid gak dihitung itu jumlahnya tidak cukup. Nabi itu berkeinginan penduduk swarga itu terbanyak dari umatnya. Iku gelem ra gelem kudu ngitung sing fasik, sing muqallid. Mergo nak ngitung sing santri langitan paling pinter. Sing ora oleh boyong kiai ini. Niku jumlahnya ya. Kemungkinan ra oleh boyong dua. Mulai ra prospek ning kene ae. Itu kemungkinan berdasar suudzon, no? Tapi ya mungkin, secara teori mungkin. Ning kampung era prospek potongannya radhi nyali berjuang, isane mau monoton melakukan sesuatu, kurang inovasi, terus rasa boyong. Kemungkinan kedua memang pondok membutuhkan, itu berdasar husnudzon. Jadi boleh dua teori. Begini kira-kira mau bodoh santri ini, bodoh jelas ini. Akhirnya Imam Sanusi ku ikrar, ya sudah imanul muqallid diterima, imanul fusak diterima, imanul fujar diterima, karena untuk menghitung biar jumlah itu terpenuhi, sudah tidak pakai logika. Nah itu logika ya. Nah terus kemudian yang dibangun ahli sunnah wal jamaah, bisa ahli sunnah wal jamaah nah cara pas saya takil tambah an-nahdiyah mari ngapalo kelompok 73 yang ngapalo kangelan malah ditambah-tambah malah ribet. Tapi ya apa-apa tambah an-nahdiyah sesuai terus As-Syarqiyah bangsa Jawa Timur. Jawa As-Syarqiyah malah ribet. Nah sehingga logika itu yang dibangun juga nyuwun sewu berdasar siasa. Wong Islam nganti wani gagah ning Indonesia karena mayoritas. Sampai wong sing duwe pabrik terbesar di Indonesia, bahkan termasuk 5 orang terkaya di dunia atau 10 orang terkaya di dunia, wani gak nyalon presiden Indonesia, gak berani karena
Lho nganti wong Islam dianggap mayoritas ngitung sing gendho-gendho apa sing soleh tok. Nganti begitu menakutkan bagi kelompok yang lain sehingga rawan nyalokno presiden. Apapun kayanya dia berdasar karena umat Islam mayoritas. Dan itu ngitung Ustadz Langitan tok semuanya dihitung. Jadi wong kudu di politik ora oleh ra dihitung-hitungan politik. Tapi politik agama napa? Jadi ini penting ya, terus orang tuh biar ngerti. Nah, ternyata di balik hitung-hitungan politik ulama tadi, wasiasatal ulama, saya tuh punya kitabnya Sablu Qadir itu banyak sekali. Nah, sampai nanti ini Lujainudani karena itu ngerjekani lah. Nah, kalau nu kiai tenan, jadi dua kitab Sablu Qadir mulai Al-Hunyah, mulai Futuhat, mulai macam-macam. Sing mujma' alaih nusiba ilaihi, jadi bukan yang aneh-aneh, yang memang secara akademik nusiba ilaihi. Sampai saya saking senengnya ilmu itu misalnya Hunyah itu saya punya sudah lama tak sinauni khatam. Nah ini bukan urusan kulo sombong, ben santri langitan itu anut lah, nak seneng kitab itu sinau khatam. Mojo munamuni seneng Mbah Fakir, apal kitabnya Mbah Fakir gak jelas. Itu seneng kiai ini itu tenanan. Lalu kitab-kitabnya Mbah Mun setengah apal, ya ben raisen lah itu muridé terus. Karena banyak alumni yang ketika dikon zakati kangkung, zakati melon itu protes. Mergo ra sinau kitab kiai ini. Terus darani kangkung, melon itu jari zakat zuruk. Iku rondok bedui itu. Karena sekarang itu ono fikih aneh Gus Idris. Fikih anehnya itu begini. Orangnya itu pedagang tapi mentalnya petani atau petani tapi gayanya pedagang. Kulo nu gak ada kanca akrab. Kadang dolan ngene kulo beto Innova anyar. Kadang ngebis. Jadi baru Innova ngebis. Ngebisnya ora krana zuhud kados kula, pancen kere, pas ngebis ya pas kere. Nah, kula ngebis iku ora niat zuhud, ora niat ora hiburan. Niku mboten anggere pas ngebis ya pas kere, pas Innova pas sugih. Dia itu pedagang melon. Pedagang betul pedagang melon. Setelah dihitung nak kulaan dari pasar atau dari petani itu mahal. Akhirnya dia nyewa lahan, yo nyewa petani kon nandur melon, tapi dia mentalnya pedagang. Jadi dia sehingga misalnya panen raya melone wapi kok rego jatuh itu tetap susah. Nah petani ora regane jatuh lah, nah hasil tanine bagus kan senang diambungi mergo hasilnya apik. Sewenang bangga deh ini sebab tangan berkah. Nah, cara kue ngono iku iki basul masail. Cara kue iku ngono iku zakate zakat zuruk apa tak pedagang. Nak kowe darani zuruk ngadepi problem iku gak kut. Tapi kena darani iku petani ya rodok goblok wong mentale pedagang. Bingung kan ya? Daripada bingung ngaji wae. Dadi wong ngaji kadang niat elek. Bingung ben Gus Bak Gus koyo mau tak karek ngaji. Lha iku mental elek. Kowe iku santri alumni pondok, kudune padha-padha mujtahid, ora kok ngene iki modele ora ngene iki. Enak wong liya kok kon mikir karek anut. Iku ora takzim, ngel-ngelo kiai jenenge. Dadi ini kudu ngaji terakhir. Setelah itu gak ngaji nek. Kenapa gak ngaji nek? Wis salim Gus jenengan pun bar. Itu yang diinginkan para kiai. Mulane kabeh kiai santrine kon boyong mergo dianggap wis padha kiai ini. Terus rene angger ulama kok diboyong gurune iku qad analaka antufti, aku wis wae fatwa senajan to nyulayani aku. Jadi riyen Imam Syafi'i ya gurune. Dadi riyen guru-guru riyen do jujur. Imam Syafi'i ngaji umur 13 tahun hafal muwatta, paham bar ngaji 4 tahun. Wis cung ilmu kowe entek, kowe moro Irak ngaji ambek musuhku. Tapi wis mati musuhku dari Imam Malik ini Abu Hanifah. Musuh besar Imam Malik, gak tahu cocok. Tapi ilmune akeh tetep ngaji. Wong wis gak ono ngaji muridé Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kon ngaji dibiayai Imam Malik disawon. Jadi riyen guru-guru riyen berjiwa besar. Kowe gak apa-apa beda mbek aku, tapi kudu alim sik. Baru apa-apa. Beda kok. Top pokoke kiai-kiai dhisik top. Orang ini iki alumni jek anut. Lo nak takzim tetap wajib Bang, tapi nak madzhab itu karena tadi ada muqtadul hal, ada macam-macam. Saya teruskan. Sehingga kalau orang fasik itu enggak dihitung, itu maka umat Islam itu tidak banyak.